Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ita Priyati Tahis dengan NIM F220010040 dari kelas A1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas golongan antiinflamasi. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu APT Citra Dewi S. Farm M. Farm selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Medisinal. Baik, berikut video presentasi dari saya. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu antiinflamasi. Antiinflamasi adalah obat yang dapat mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, prostalgidin, dan lainnya yang menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan disertai gangguan fungsi. Selanjutnya, berdasarkan mekanisme kerjanya, obat antiinflamasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, dan yang kedua, obat antiinflamasi steroid. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS atau non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan menurunkan demam. NSAID sering digunakan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Obat antiinflamasi steroid. Struktur senyawa antiinflamasi steroid yang dimana nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen, sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon yang dimana substituen itu terikat. Selanjutnya masuk ke turunan obat non-steroid antiinflamasi. Yang pertama, turunan asam salisilat. Asam salisilat mempunyai aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik. Yang banyak digunakan sebagai analgetik antipiretik adalah senyawa turunannya. Turunan asam salisilat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri kepala, sakit otot, dan sakit yang berhubungan dengan rematik. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas turunan asam salisilat. Yang pertama, A. Senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karbosilat penting untuk aktivitas gugus farmakofor dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Kemudian yang B, turunan halogen seperti asam 5-klorosalisilat dapat meningkatkan aktivitas terapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Kemudian turunan kelima, pirazolidindion. Turunan 5-pirazolidindion seperti fenibutazon dan oxyfenbutazon adalah anti radang non-steroid yang banyak digunakan untuk meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik, penyakit tirai, dan sakit persendian. Turunan ini menimbulkan efek samping atau agnolositosis yang cukup besar dan iritasi lambung. Contoh fenibutazon, oxybutazon, dan lain-lain. Hubungan struktur dan aktivitas dari turunan 5-pirazolidindion. Yang pertama A. Turunan 5-pirazolidindion mengandung gugus keto C3 yang dapat membentuk gugus enol aktif yang mudah terionisasi, dan hal ini sangat penting untuk aktivitas anti radang. Mekanisme pembentukan gugus enol dapat dijelaskan sebagai berikut. Substansi atom H pada C4 dengan gugus metil akan menghilangkan aktivitas anti radang karena senyawa tidak dapat membentuk gugus fenol. Kemudian B, penggantian satu atom N pada anti-pirazolidindion dengan atom O
pemasukan gugus metil dan halogen pada cincin benzen dan penggantian gugus N-butil dengan gugus alil atau propil tidak mempengaruhi aktivitas anti radang. Kemudian yang ketiga, penggantian cincin benzen dengan siklopenten atau siklopentan membuat senyawa menjadi tidak aktif karena cincin benzen merupakan gugus farmakofor. Kemudian D, peningkatan sifat keasaman akan menurunkan aktivitas anti radang dan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke obat antiinflamasi steroid. Struktur senyawa antiinflamasi steroid, nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen, sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon, di mana substituen itu terikat. Penomoran atom karbon dalam molekul steroid adalah sebagai berikut, seperti gambar di bawah. Dari gambar tadi, model molekul menunjukkan bahwa molekul steroida adalah bilanar atau gugus yang terletak di sebelah atas bidang molekul, yaitu pada pihak yang sama dengan gugus metil pada C10 dan C13 yang disebut konfigurasi, atau gugus yang berada di sebelah bawah bidang molekul yang disebut dengan konfigurasi, dan ikatan-ikatannya diagram. Barkan dengan garis putus-putus. Cincin B dan C diapit oleh cincin A dan cincin D, sehingga perubahan konfirmasi dari cincin B dan cincin C sukar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Contohnya, konformasi molekul obat mungkin tergantung pada pH dan komposisi ion dari medium di mana obat disebut diteliti. Kemudian yang kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat yang berlebih dahulu harus mengalami bioaktivitas menjadi metabolit aktif. Kemudian yang ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport, pengikatan oleh protein, proses metabolisme yaitu bioaktivitas dan biodegradasi, serta proses ekskresi. Kemudian yang keempat, senyawa mempunyai pusat atom asimetris sehingga memungkinkan merupakan campuran resimeter dan masing-masing mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Kemudian yang kelima, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme aksinya. Itulah persentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.